أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده
صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده اللهم صل على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Segenap puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmat, taufik dan hidayah di pagi yang sangat mulia ini pada hari Sabtu 1 Syawal tahun 1444 Hijriah. Allah masih memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk merayakan kemenangan setelah sebulan kita berjuang, setelah sebulan kita menahan hawa nafsu, setelah sebulan kita menahan rasa haus dan lapar. Semua kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hanya Allah yang membalas. Wa ana ajzi bih. Hanya Allah yang tahu berapa ganjaran balasan kepada mereka orang-orang yang telah berpuasa. Salawat dan salam kita sanjung sajikan kepada baginda Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendidik, mengajarkan, menuntun dan menjadi tuntunan kepada kita sebagai umatnya, di mana beliau mengatakan beliau adalah orang yang terbaik dari sisi akhlak. Beliau adalah orang yang terbaik yang menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadirin sidang jamaah salat Aidil Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari di mana Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah menyatakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 paling akhir, di mana Allah menyebutkan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin agar kalian mudah. Allah kalian wa la yuridu bikumul usra, dan Allah tidak ingin kesusahan, kepayahan kepada kalian. Walitukabbirullah, agar kalian dapat bertakbir, ala ma hadakum, atas petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Takbir yang kita ucapkan di dalam bulan Ramadan ada takbiratul ihram, takbir intiqalat. Di dalam jihad ada takbir jihad Allahu Akbar sebagai pembangkit semangat untuk berjuang membela agama dan bangsa ini. Dan takbir ketika kemenangan juga kita ucapkan dengan penuh seksama, dengan penuh semangat, karena hari ini adalah hari kemenangan bagi orang-orang yang telah berjuang 1 bulan sebelumnya. Takbir yang kita ucapkan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Walitukabbirullah, agar kalian bertakbir, memuji Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, lebih besar dan maha besar daripada makhluk-makhluknya, bahkan lebih besar daripada dunia seisinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini adalah hari Aid. Aid artinya pulang, kembali. Ada ya'udu artinya kembali. Mi'ad artinya waktu kembali. Ma'ad artinya tempat kembali. Aidil Fitri, hari kembali kepada fitrah. Al-fitru, al-fitratu, di mana disebutkan dalam hadis Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia itu dilahirkan di dalam keadaan fitrah.
maka hari ini kita kembali kepada fitrah. Ibarat seorang yang telah melakukan perjalanan jauh, kemudian dia menetap di luar daerah, menetap di Jakarta, menetap di Batam, menetap di Palembang, menetap di Kalimantan, menetap di luar negeri dan sebagainya. Maka hari ini adalah hari pulang. Kita kembali. Di mana sudah 10 tahun, sudah 20 tahun seorang anak yang jauh dari orang tuanya, kemudian datang pada waktunya dia akan kembali. Bagaimana Allah menyiapkan? Allah menyiapkan kepada orang-orang yang kembali kepadanya, di mana Allah berfirman dalam Al-Quran. Allah mengatakan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. Jannatu adni yadkhulunaha. Syurga Aden itu dimasuki ke dalamnya, wa man salaha min abaikum, daripada orang-orang yang layak daripada bapak-bapak kalian, moyang-moyang kalian, wa azwajahum, dan istri-istri kalian, wa dzurriyyatihim, dan juga keturunan-keturunan kalian. Ingat, Allah menyebutkan wal malaikatu, dan para malaikat, yadkhuluna min kulli bab, masuk ke dalam syurga tersebut, menunggu di setiap pintu-pintu syurga. Siapa yang ditunggu adalah orang-orang yang kembali kepada fitrah. Salamun alaikum. Mereka mengucapkan selamat bagi kalian. Selamat bagi kalian yang sudah masuk ke dalam syurga Allah. Selamat bagi kalian yang pulang kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat kepada kalian yang pulang kepada Allah dengan hati dan jiwa-jiwa yang tenang. Malaikat menyebutkan bima sabartum. Selamat kepada kalian, kalian telah bersabar. Kalian telah bersabar selama 1 bulan. Kalian telah bersabar selama 1 bulan untuk tidak makan karenaku, kata Allah. Tidak minum karenaku, kata Allah. Tidak membatalkan pahala puasa karenaku, kata Allah. Kalian sabar di dalam taat. Kalian sabar di dalam solat. Kalian mendirikan solat tarawih 23 rakaat. Tidak pernah kalian lakukan di luar daripada bulan Ramadan. Akan tetapi ini berat, tetapi kalian sabar. Kalian berpuasa dari pagi terbitnya fajar shadiq hingga ghurubis syams, terbenamnya matahari. Ada makanan di hadapan kalian. Ada minuman di hadapan kalian. Tidak ada seorang manusia pun yang melihat. Tetapi kalian sabar untuk menunggu kapan saatnya berbuka. Kalian bersabar. Bima sabartum. Kalian bersabar di dalam mengajak anak-anak kalian 10 akhir di dalam bulan Ramadan untuk mengisi beriktikaf di rumah Allah. Kalian sabar di dalam membaca Al-Quran. Kalian sabar di dalam bersedekah, memberikan infak dan sedekah zakat kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka malaikat mengatakan, salamun alaikum. Selamat bagi kalian. Bima sabartum. Atas kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbad dar. Maka ini adalah tempat kembali, rumah, tempat yang terbaik untuk kalian kembali. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ada orang-orang tua kita, kerabat-kerabat kita, saudara-saudari kita. Kadang-kadang awal Ramadan Allah panggil setelah beliau berpuasa 1 hari dengan penuh keimanan dan ihtisaban, pengharapan kepada Allah. Lalu Allah memanggilnya. Lalu dia kembali kepada Allah di dalam keadaan yang baik di dalam bulan suci Ramadan. Ada juga yang kembali di pertengahan bulan Ramadan. Di kampung saya di Paloh, akhir daripada bulan Ramadan sebelumnya, sudah masuk ke 10 akhir. Dalam satu waktu, 1 hari ada 4 orang meninggal. Apakah kita sedih mereka meninggal di dalam bulan Ramadan? Memang kita sedih. Akan tetapi yang kita sedihkan adalah kalau mereka meninggal, kembali kepada Allah, dipanggil oleh Allah untuk kembali kepadanya di dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan yang baik. Pertanyaannya adalah, kita sudah meninggalkan Ramadan, bagaimana kita akan kembali kepada Allah? Dalam keadaan apa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ini yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka tujuan ibadah Ramadan adalah menjadikan kita sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu diulang-ulang.
Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, difardukan kepada kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana difardukan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. La'alla disebutkan oleh Ibnu Manzur di dalam kitab Lisanul Arab bahwasanya kalau bersumber dari Allah maka ini yufidut tahqiq, itu pasti. Kalau kita benar-benar menjalankan ibadah Ramadan sesuai dengan resep, sesuai dengan konsep, sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan tuntunan dan tuntutan daripada syariat, maka kita benar-benar akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Allah sebutkan awal surat Al-Baqarah ayat yang kedua dan ketiga, setelah Allah menyebutkan Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Di sini ada dua pilihan tempat getanyo piuh. Di situ ada 3 titik kalau kita lihat di dalam Al-Quran. Yang pertama kita baca Dzalikal kitabu la raib. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Fihi hudal lil muttaqin. Di dalamnya terdapat ayat-ayat petunjuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Kalau kita baca yang kedua, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah menyebutkan siapa mereka yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Semua kita beriman kepada Allah dan kita tidak mampu melihat Allah. Bukan kita tidak bisa melihat Allah, tetapi kita tidak mampu melihat Allah. Karena kita mampu melihat Allah bagi orang-orang yang bertakwa di dalam syurganya. Ketika Rasulullah bersabda, Lis-shaimi farhatan, kebahagiaan bagi orang yang berpuasa itu ada 2. Yang pertama, farhatun 'inda fitrih, kebahagiaan hari ini ketika kita berbuka. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan yang kedua yang tiada tara lebih daripada 1000 sejuta kebahagiaan di dunia, yaitu kita melihat Allah dengan kedua mata kepala kita. Wujuhu yawma idzin nadhirah, pada saat itu wajah-wajah itu dapat melihat kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya mereka melihat dengan kedua matanya. Maka disebutkan Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-muttaqin itu adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Kita beriman kepada malaikat sehingga kita yakin ketika kita berpuasa kita tidak berani untuk curi-curi pandangan, curi-curi makanan. Kenapa kita yakin? Wa ma yalfidhu min qaulin illa waladaihi raqibun atid. Tidak ada kalimat yang diucapkan kecuali di sekelilingnya itu ada malaikat raqib, ada malaikat atid yang mencatat amal kebaikan dan keburukan manusia. Kita beriman kepada malaikat. Alladzina yu'minuna bil ghaib, kita beriman kepada hari akhirat walaupun akhirat tidak pernah kita lihat. Na'udzubillah, hari ini sudah ada orang yang mengatakan ketika ulama menyampaikan Al-Quran dibacakan, hadis dibacakan tentang akhirat, apa kata mereka? Orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu adalah angan-angan karena mereka tidak pernah pergi ke akhirat. Maka itu bukan satu hal yang pasti. Maka ini adalah orang-orang yang kufur kepada rukun iman. Wabil akhirati hum yuqinun, ketika Allah menjelaskan pada ayat yang akhir, dan terhadap hari akhirat mereka benar-benar yakin pasti akan hadir kepada mereka. Ini orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian orang yang bertakwa itu salat. Orang bertakwa itu salat. Ciri orang bertakwa adalah salat, dan orang salat pasti baik. Orang takwa itu cirinya baik dan orang salat pasti baik. Maka bulan Ramadan kita telah dilatih oleh Ramadan untuk berpuasa,
untuk solat tepat waktu. Tambah lagi dengan solat sunnah. Tambah lagi dengan solat sunnah tarawih. Di 10 akhir tambah lagi dengan solat sunnah tasbih, solat sunnah hajat, solat sunnah yang lain. Ini dilatih di dalam bulan Ramadan. Kita menjadi orang-orang yang mendirikan solat. Maka solat di awal Al-Baqarah, hurufnya adalah alif, lam, sad, lam, waw, ta marbutah. Kalau tidak ada baris, mungkin kita akan membaca as-salawah. Maknanya apa? Solat ini baik solat yang fardu maupun solat yang sunnah. Ini kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Siapa yang mampu? Orang yang berpuasa. Siapa yang berpuasa? Orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Mereka adalah orang-orang yang baik, yang menjaga solatnya baik di dalam bulan Ramadan maupun setelah bulan suci Ramadan. Maka kalau kita solat isya berjamaah di dalam bulan Ramadan, jangan lupa di luar Ramadan masih ada jamaah. Kalau kita solat subuh berjamaah dalam bulan Ramadan, maka di akhir Ramadan, setelah Ramadan juga ada solat subuh berjamaah. Karena kita hamba Allah, menyembah Allah, Tuhan pemilik Ramadan, bukan penyembah Ramadan. Begitu berakhir Ramadan, tidak ada ibadah lagi kepada Allah. Maka ini maknanya kita menyembah bulan Ramadan. Pergi Ramadan, pergi ibadah. Pergi Ramadan, tinggal solat. Pergi Ramadan, tidak ada lagi puasa sunnah. Pergi Ramadan, tidak ada lagi baca Al-Quran. Hilang Ramadan, kembali kepada Allah. Iktikaf pun tidak ada lagi di rumah Allah. Maka ini adalah para penyembah Ramadan. Sedangkan kita adalah para penyembah Allah. Orang-orang yang menyembah Allah, Tuhan pemiliknya Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Lalu Allah melanjutkan, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa yuqimus shalah. Mereka orang yang mendirikan salat. Maka orang yang mendirikan salat itu adalah orang yang tercegah daripada kekejian dan kemungkaran. Wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, karena solatmu itu akan mencegahmu daripada perbuatan keji dan mungkar. Fahsya itu adalah kejahatan yang mengikuti hawa nafsu, khususnya adalah nafsu-nafsu seksual. Fahsya pandangan, zina mata, zina tangan, zina kaki, zina pikiran, zina pandangan, maka itu adalah fahsya. Dan zina hakikat itu juga fahsya. Maka disebutkan zina itu adalah fahisyah, adalah satu hal yang sangat keji. Mungkar, kenapa disebut mungkar? Kemungkaran. Kemungkaran adalah satu hal yang buruk yang dimana hati kita akan mengingkari perbuatan tersebut, sehingga disebut mungkar. Maka orang yang melakukan kemungkaran itu berbohong, korupsi, tujuannya adalah untuk perut, mengambil hak orang lain, menzalimi orang lain, menahan hak-hak fakir miskin dan anak-anak yatim piatu. Ini adalah kemungkaran. Membunuh orang lain, kemungkaran. Mencuri milik orang lain, kemungkaran. Korupsi, kemungkaran. Maka hakikatnya adalah orang yang solat, dia tidak akan dekat dengan fahsya. Orang yang solat, dia tidak akan dekat dengan kemungkaran. Maka tanda-tanda orang yang benar solatnya, dia tidak akan korupsi. Sebesar apapun jabatannya, dia tidak akan korupsi. Ini adalah tanda-tanda orang-orang yang bertakwa, al-muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terhadap harta yang kami titipkan kepada mereka, mereka berinfak. Maka orang yang bertakwa itu adalah orang yang dulunya pelit, sekarang tidak. Orang yang dulunya ibadahnya hanya individual, sekarang ibadahnya ada perhatian sosial. Fakir miskin dia perhatikan, anak yatim dia santuni, tetangganya baik, dengan keluarganya baik. Maka orang bertakwa itu adalah cirinya orang yang baik dengan diri sendiri terlebih dahulu. Tanda kita baik terhadap diri kita sendiri, kita adalah orang yang menjaga nilai-nilai ibadah Ramadan itu sampai yaumil hisab. Itu tanda baik kepada diri sendiri.
kita sudah beribadah 30 hari. Kemudian kalau kita hilangkan nilai ibadah itu dengan satu hal yang dapat menghapus pahala-pahala kita, maka kita tidak baik terhadap diri sendiri. Di mana Rasulullah pernah menanyakan kepada sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian sahabatku siapa dia orang-orang yang bangkrut daripada umatku? Jawab sahabat, "Ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'." Orang-orang muflis di kalangan umat dron ya Rasulullah adalah orang-orang yang sudah rugi, bangkrut, tidak punya harta, tidak punya uang, tidak punya apa-apa lagi. Kemudian Rasulullah mengatakan, tidak. Al-muflisu min ummati. Orang-orang yang rugi, bangkrut daripada kalangan umatku, kata Rasulullah. Man ya'ti yaumal qiyamati bisolatin. Yang datang pada hari kiamat dengan solatnya. Solat fardunya, solat sunnahnya, solat tarawihnya, solat tahajudnya, qiyamul lilnya. Wasiyamin, dengan puasa-puasanya, puasa Ramadan, puasa sunnah, sunnah Syawal, 6 hari setelah bulan Ramadan. Dan sunnah-sunnah bulan-bulan yang lain. Wa zakatin, dengan zakatnya, dengan sedekahnya. Akan tetapi waqad syatama hadza, dia telah menghina orang lain. Wa qadhafa hadza, dia menuduh orang lain. Wa akala mala hadza, dia memakan harta orang lain. Wa daraba hadza, dia memukul orang lain. Artinya memukul dengan kekuasaannya, dengan ucapannya, dengan jabatannya, dia pukul orang lain. Maka pada hari akhirat dipanggil kedua orang ini, dilihat, diambil kebaikan orang yang memukul, diambil kebaikan orang yang solat tadi, dicampakkan kepada korbannya. Kemudian korbannya tersebut, ketika dia sudah banyak kebaikan, dia masih punya kesalahan, diambil kesalahan korbannya, diberikan kepada pelakunya. Kemudian sang pelaku tidak ada lagi kebaikan, yang ada pada dirinya hanya keburukan. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Sang korban pun karena kebaikannya sudah ada, keburukannya sudah dicampakkan ke dalam orang yang pelaku kejahatan tersebut, maka dia pun dimasukkan ke dalam syurga. Maka itu adalah orang yang rugi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang baik terhadap diri sendiri adalah orang yang menjaga nilai amaliyah Ramadan ini agar tetap dia peroleh di yaumil hisab, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa itu baik juga kepada keluarganya. Khairukum khairukum li ahlihi, kata Nabi. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi keluarga kalian. Rasulullah keteladanan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau keteladanan yang baik untuk kita ikuti. Suatu ketika Rasulullah pulang daripada peperangan. Pada saat itu Sayyidah Aisyah tidak hadir di dalam peperangan tersebut karena bukan jatah beliau pergi. Akhirnya karena rasa rindu yang sangat memuncak di dalam hati Rasulullah, rasa rindu yang ada di dalam hati Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, kemudian beliau menunggu kehadiran Rasulullah. Saking bahagianya beliau buatkan susu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah meminum susu tersebut dengan penuh rasa cinta terhadap istri beliau. Beliau minum. Satu tegukan. Cara minum Rasulullah, bismillah, beliau minum. Setelah satu tegukan beliau ucapkan alhamdulillah. Yang kedua bismillah. Setelah itu alhamdulillah. Yang ketiga bismillah. Setelah itu alhamdulillah. Sayyidah Aisyah heran. Biasanya Nabi sangat romantis orangnya. Kalau beliau minum, pasti beliau setelah minum, beliau berikan susu itu, air itu kepada istrinya. Akan tetapi ini tidak diberikan kepada Sayyidah Aisyah. Sehingga beliau mengatakan, ya Rasulullah, apa yang terjadi padamu? Biasanya engkau memberikan sisa susumu itu kepada diriku, tetapi ini tidak. Kemudian Rasulullah menyisakan hanya sedikit, beberapa tetes. Kemudian diambillah gelas tersebut, diminum oleh Sayyidah Aisyah. Ternyata saking bahagianya Sayyidah Aisyah, salah bukan saka yang gebuh, tetapi adalah sirah. Rasulullah tidak ingin rasa asin itu diketahui oleh istrinya. Rasulullah tidak ingin rasa asin itu terucap dengan kalimat yang tidak baik. Kibancara he lungwo susu masin kabi pu kena racun lo. Tidak diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah yang terbaik untuk keluarganya. Orang yang bertakwa adalah yang terbaik bagi tetangganya. Maka bohong kalau orang bertakwa tetapi dia usil terhadap tetangga. Dia zalim terhadap tetangga. Dia mengganggu tetangganya, tidak menjaga hak-hak tetangganya.
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, hendaklah dia muliakan keluarganya, dia muliakan tetangganya. Imam Hasan Al-Basri adalah seorang tabi'in. Beliau sudah 20 tahun bertetangga dengan seorang Nasrani. Rumah di Arab itu, ya, baik dulu masa Rasulullah itu ada yang bertingkat, ada yang 2 tingkat, mungkin kalau dari tanah itu 2 tingkat, mungkin kalau dari beton udah 10-12 tingkat, 12 lantai. Ketika suatu hari beliau berdakwah kepada orang Nasrani tersebut, namun dia tidak menjawab dakwahnya, dan bahkan dia usil terhadap Imam Hasan Al-Basri. Akan tetapi Imam Hasan Al-Basri tidak mengucapkan apa-apa. Hingga ketika jatuh sakit Imam Hasan Al-Basri, yang namanya tetangga, ya, saling mengunjungi walaupun dia non muslim, dia orang kafir, dia berkunjung ke rumah Hasan Al-Basri. Tiba-tiba begitu dia duduk, ada ember diletakkan di bawah, ya, sudut daripada rumah Hasan Al-Basri. Kemudian ditanyakan, "Wahai Hasan, bau apa ini? Kok agak pesing? Dan ember apa itu?" Kemudian beliau mengatakan, "Ini untuk menahan air." "Air dari mana?" "Dari atas." Ternyata itu adalah rembesan air, tetesan air dari kamar mandi orang Nasrani ini. Kemudian beliau bertanya, orang Nasrani ini bertanya, "Wahai Hasan, apakah itu telah mengalir berapa tahun? Berapa lama? Kenapa engkau tidak mengatakan kepadaku?" "Itu sudah mengalir 20 tahun." Subhanallah. Kemudian dia bangun melepas ikat pinggangnya, dia mengatakan, "Wahai Hasan, maka aku yakin ini adalah agama yang benar. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Itu Imam Hasan Al-Basri. Orang bertakwa adalah orang yang baik kepada tetangganya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang bertakwa adalah orang yang baik terhadap anak yatim. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka menyantuni anak yatim itu bukan hanya pada bulan Ramadan. Anak yatim kan cuma dipajuh bulan Ramadan. Anak yatim bukan cuma pakai baju baru di dalam bulan Ramadan. Bukan cuma butuh baju di dalam bulan Ramadan saja. Dia butuh makan di luar bulan Ramadan. Dia butuh baju di luar bulan Ramadan. Dia butuh pendidikan dan takdib, memberikan ilmu adab kepadanya di luar daripada bulan Ramadan. Maka jangan jadikan bulan Ramadan hanya hukum untuk menyantuni, mengasuh anak yatim. Di luar Ramadan, santuni anak yatim. Ini ciri orang yang bertakwa. Maka orang-orang yang bertakwa, dia senantiasa membersamai anak yatim. Seorang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, syakautu an qaswati qalbihi." Dia melaporkan tentang, "Susah sekali ya Rasulullah, saya menangis. Dalam solat saya sujud, saya mengingat dosa saya, tetapi dosa saya ini sangat banyak. Tetapi tidak ada air mata yang mengalir. Kenapa wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah mengatakan, "Carilah anak yatim, usap kepalanya, berbuat baiklah kepadanya." Ini ciri orang-orang yang bertakwa. Untuk melemahkan hati adalah dengan ra'fah, kasih sayang. Untuk memukul rasa pelit adalah dengan dermawan. Maka ini adalah penyampaian daripada para ulama. Menyantuni anak yatim jangan hanya terbatas di dalam bulan Ramadan. Nyo kadang-kadang anak yatim, ya, apalagi 10 akhir Ramadan, nah anak yatim wata gebi bantuan dikeun bayah atau dikeun bak mak yang hanale ya. Alhamdulillah, bajai tanyo kal heboh. Dikeun le anak mi lain yang kan yatim, tetapi mantang na ayah, mantang na mak. Ilung ku doa bubagah yatim. Sampai uronyo galam na bajai ilung, uro raya galam na ngan so bajai. Anak yatim ngalong iji kal heboh ka bajai uro raya, sedekah 6 juta ka 200 dari kampung na 1 juta. Tetapi ilung teputan. Ku doa ayah ubagah mate baju ke yatim. Di dalam bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, anak yatim tidak ada yang peduli. Maka yang benar-benar menyantuni anak yatim adalah mengasuh anak yatim. Ini yang benar. Maka kita salut dan menjadi keteladanan, menjadi contoh. Bapak dan Dim, bukan saya puji. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah itu untuk diikuti. Ketika beliau mewajibkan kepada setiap dan ramil yang ada di wilayah Aceh Utara, di wilayah Kodim Aceh Utara 0103,
setiap dan ramil wajib mengasuh 2 anak yatim. Bayangkan kalau ada pemimpin gubernur yang mengatakan setiap kepala dinas, setiap bupati, setiap sekda dan lain sebagainya, pejabat-pejabat daerah yang menerima gaji daripada rakyat wajib mengasuh minimal 2 anak yatim. Puna tinggal mentah anak yatim, hanali mandum anak mit yang hana gepremul leurung si, imu doa ayah long bubagah mate bahlong je yatim. Ini doa anak-anak. Bagaimana kita menjadikan anak yatim itu sebagai pelembut hati kita? Maka orang yang bertakwa adalah mereka yang menyantuni dan mengasuh anak yatim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang bertakwa adalah orang yang baik hubungan antara dirinya dengan Allah dan tentunya baik hubungan antara dirinya dengan sesama manusia, apalagi dengan orang tua. Ibu kita, seorang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling wajib aku berbakti kepadanya?" Rasulullah mengatakan, "Ummuka, ibumu." Kemudian beliau bertanya lagi, "Thumma man?" "Ummuka, ibumu." Beliau ucapkan yang kedua. "Thumma man?" Kemudian siapa wahai Rasulullah? "Ummuka, ibumu." "Thumma man?" "Abuka, bapakmu." "Thumma man?" "Al-aqrabu fal-aqrab." Orang yang terdekat daripada setelah ayahmu. Maka wajar ketika Al-Quran menyampaikan informasi bahwasanya ibu itu harus dimuliakan terlebih dahulu karena 3 faktor. Sesuai firman Allah, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir." Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra." Kami wasiatkan kepada manusia, kata Allah, setelah beriman kepadaku, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Jangan engkau menyembah selain Allah. Kemudian langsung yang kedua, "Wa bil walidaini ihsana." Dan terhadap kedua orang tua engkau berbuat baik. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, amalan apa yang terbaik?" Rasulullah mengatakan, "As-salatu ala waqtiha." Salat tepat pada waktunya. Yang kedua, "Tsumma ai?" Kemudian apa lagi wahai Rasulullah? "Birrul walidain." Berbakti kepada kedua orang tua. "Tsumma ai?" "Al-jihadu fi sabilillah." Lalu apa lagi ya Rasulullah? Jihad di jalan Allah. Perintah berbakti kepada orang tua dalam Al-Quran setelah tidak boleh menyekutukan Allah alias bertauhid kepada Allah. Perintah berbakti kepada orang tua dalam hadis setelah pentingnya kita solat. Kemudian yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ibu kita, kenapa harus kita berbakti kepadanya terlebih dahulu? 3 hal. Yang pertama, beliau mengandung kita. Ketika tidur tidak nyenyak lagi. Ketika duduk tidak nyenyak lagi. Ketika makan mencium bau-bau yang tidak enak, beliau langsung muntah. Kemudian yang kedua, ketika beliau melahirkan, beliau pertaruhkan nyawanya antara hidup dan mati untuk melahirkan kita ke dunia ini. Kemudian yang ketiga, ibu kita adalah orang yang berjuang demi kita 2 tahun. Beliau memberikan air susunya kepada kita. Air susu itu nampaknya putih, hakikatnya itu adalah darah. Darah yang mengalir ke dalam perut kita. Darah itu menumbuhkan daging kita. Darah itu menumbuhkan badan kita. Dulu kita kecil, ketika kita lahir, kita mungil, kita imut-imut. Kemudian kita besar. Seolah-olah sang ibu mengatakan, "Nek, dulu adalah engkau anak yang kecil. Engkau sangat imut-imut. Semua orang suka kepadamu. Kemudian ketika engkau beranjak sedikit lebih kuat, engkau sudah mulai bisa merangkak. Kemudian engkau sudah bisa duduk. Kemudian engkau sudah bisa belajar berjalan. Kemudian engkau sudah bisa berlari. Kemudian engkau tumbuh remaja. Aku rawat engkau dengan penuh kasih sayang.
Aku rawat engkau dengan penuh cinta. Maka syair Aceh mengatakan, bak saboh jamuk poma melet-let, bak saboh pijit poma menjaga. Ini hakikatnya. Dari satu nyamuk, orang tua menjaga kita agar kita tidak digigit oleh nyamuk. Bayangkan, ini adalah perjuangan orang tua, ibunda kita. Ketika kita beranjak dewasa, kita telah lama jauh dari orang tua kita. Kita tinggalkan orang tua kita. Dalam keadaan apa kita tinggalkan mereka? Apakah di dalam keadaan yang baik? Dan banyak orang hari ini meninggalkan orang tuanya tidak di dalam keadaan yang baik, alias di dalam keadaan yang tidak baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah orang tua kita. Itu adalah ibunda kita. Semua kita punya ibu, semua kita punya orang tua. Ayah kita adalah orang yang sering berbohong. Bahkan paling sering berbohong adalah ayah kita. Kenapa kita sebutkan ayahanda kita adalah orang yang paling sering berbohong? Ketika kita ingin sesuatu, ayah, besok adik harus bayar SPP. Oh, enggak apa-apa anak, ayah baru gajian. Ketika kita lapar, kita mengatakan, ayah saya pengen ini, saya pengen ayam. Ayah mengatakan, ya udah ayah belikan. Kenapa satu ayah? Ayah sudah kenyang nih. Terkadang seorang ayah rela jauh, tidak melihat perkembangan anaknya dari kecil. Beberapa tahun dia merantau, mempertaruhkan nyawanya untuk mencari rezeki. Sesuap nasi yang halal dibawa pulang, diberikan, ditransfer kepada anaknya sebagai syarat dia menjadi orang yang baik. Puluhan tahun ayah kita tidak melihat kita. Puluhan tahun ayah kita di dalam perantauan. Beliau adalah orang yang sering berbohong demi kenyamanan hati kita. Padahal beliau tidak punya apa-apa. Padahal beliau capek. Begitu kita hinggap, kita datang ke pangkuan beliau. Dae atuh ko urung si itu. Padahal baru gua kerja. Enggak apa-apa nak. Ayah bawa. Gemeh kedeh kude. Gemeh kedeh ukur ulir mo. Ini adalah ayah kita. Orang yang bertakwa adalah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua kita masih ada, maka berbaktilah kepada mereka. Kita tidak akan tahu kita masuk syurga atau masuk neraka. Namun Allah berikan kesempatan kepada kita yang masih punya orang tua. Sepulang daripada solat Idul Fitri ini, kita pulang ke rumah, cari tangan orang tua kita. Cium tangan orang tua kita. Cium tangan ayah kita. Cium tangan ibu kita. Cium lutut mereka. Rasakan. Rasakan. Bau tangan orang tua kita. Kasar tangan orang tua kita. Itu semua demi kita. Bau keringat orang tua kita. Itu adalah demi kita. Dan subhanallah, kesuksesan seseorang itu tidaklah sempurna daripada hasil jerih payahnya sendiri. Tetapi itu adalah perjuangan orang tua. Bisa kita katakan mungkin 25%, mungkin 30% adalah nilai usahanya. Tetapi hakikatnya adalah itu perjuangan orang tua. Doa orang tua. Ketika bermunajat kepada Allah, anaknya sedang belajar. Ketika bermunajat kepada Allah, anaknya mau ikut tes CPNS. Ketika bermunajat kepada Allah, anaknya mau diberikan jabatan. Ketika bermunajat kepada Allah, menitikkan air mata di atas sajadahnya. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sudah cukup pahit hidup yang saya rasakan, ya Allah. Sulit kehidupan ekonomi yang saya rasakan, ya Allah. Jangan sampai kesulitan ini dirasakan oleh anak saya. Ya Allah, berikan anak saya kebahagiaan. Limpahkan karuniamu kepada anak saya, ya Allah. Ya Allah, kalaupun engkau ingin memberikan saya rezeki, ya Allah, limpahkan rezeki tersebut kepada anak saya. Biarlah saya begini, asalkan anak saya bahagia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika orang tua kita ada, tidak bisa menjadikan itu sebab kita masuk syurga, maka Rasulullah adalah berdoa dan malaikat Jibril adalah yang mengaminkan. Alias apa? Jauhlah seseorang dari rahmat Allah, sedangkan dia masih memiliki kedua orang tua, tetapi dia tidak menjadikan orang tuanya sebagai sebab
dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua, kalau masih ada, berbakti kepada mereka. Mereka yang sudah tua, yang sudah pikun, bahkan yang na'udzubillah sudah uzur. Terkadang ini membosankan bagi kita. Wateta semana orang si, wateta rahe orang si, wateta istinja orang si, wateta pusuk baja orang si. Kadang-kadang beliau itu cepat marah. Kadang-kadang beliau itu mudah marah, mudah menangis, mudah untuk ngomel dan sebagainya, mupepep ke orang si kitanya. Tetapi pada saat itu kita merasakan keluh kesah yang luar biasa. Tahukah kita berapa tahun orang tua kita mengistinjakan kita? Berapa tahun orang tua kita merawat kita? Kita akan merasakan keluh kesah ini adalah satu penyesalan yang keluar dari mulut kita ketika mereka telah tiada. Ketika kita pulang ke rumah, biasanya kita akan melihat orang tua. Kita akan melihat ibu kita. Kita akan melihat ayah kita. Namun begitu kita buka pintu rumah, ternyata itu sudah kosong. Kita buka pintu kamarnya, kasurnya sudah tidak ada orang lagi. Ketika kita lihat pakaiannya, pakaian ini sudah bergantung, tidak lagi pada jasad, tetapi sudah pada gantungan. Orang tua kita sudah tiada. Apa yang harus kita lakukan? Datang seorang sahabat kepada Rasulullah, seorang ibu, seorang perempuan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, orang tua saya sudah meninggal ya Rasulullah. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua saya? Rasulullah mengatakan, engkau perbanyak istighfar untuk orang tuamu. Engkau perbanyak sedekah untuk orang tuamu. Tadi panitia masjid mengumumkan ini sedang proses untuk pembangunan, untuk rehab. Ambil sedikit uang gajimu, gaji kita yang merupakan 70% hasil daripada jerih orang tua kita, yang merupakan 70%-nya adalah hasil dari doa orang tua kita. Ambil ya Allah, ini adalah untuk orang tua saya. Ya Allah, gugurkan dosa-dosanya. Ya Allah, berikan tempat yang terbaik di dalam kuburnya. Turunkan rahmat, turunkan ma'unah, turunkan benteng antaranya dengan neraka. Jadikan dia orang-orang yang disinari oleh sedekah, disinari oleh Al-Quran, disinari oleh fahala jariah daripada uang yang saya infakkan. Ini adalah anak yang baik, yang ingat terhadap orang tuanya. Kita kembali hari ini, pulang dari rumah Allah ini. Kalau tidak ada lagi orang tua, silahkan ke pusaranya. Bacalah doa. Ketika suatu saat Rasulullah mengatakan, beliau menunjukkan ke dalam kubur. Malaikat berhenti mengazab ahli kubur ini. Kemudian sahabat menanyakan, kenapa wahai Rasulullah? Ketika dia diazab, tiba-tiba malaikat berhenti. Kemudian sang mayat ini bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, kenapa engkau berhenti? Aku kan orang yang layak engkau azab dengan kesalahan-kesalahanku di dunia. Lalu malaikat mengatakan, bagaimana aku mengazabmu sedangkan anakmu sedang meminta ampun, sedang beristighfar untuk dirimu. Anakmu sedang meminta ampunan terhadap Allah untuk dirimu, maka aku angkat azab daripada dirimu. Akankah kita ingin orang tua kita terus diazab tanpa kita meminta doa kepada Allah agar dilepas azab Allah terhadap orang tua kita di alam kubur mereka? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita adalah orang yang bertakwa, maka kita adalah orang yang baik terhadap orang tua. Kalau kita orang yang bertakwa, kita mendahulukan kepentingan orang tua kita daripada kepentingan kita. Ketahuilah, orang tua kita yang masih hidup hari ini hanya ingin sedikit waktu saja. Beo tagai gelake wate tawo gelake wate beo tagai tadu di samping. Kita duduk di sampingnya. Kadang-kadang hanagi urut, tetapi tadu kita pijat. Ta urut urut si itu. Ta urut si itu. Ta lam lumung urut si itu. Orang tua kita akan menganggap kita adalah anaknya. Kita adalah seorang bayi yang beliau rawat dengan tangan beliau sendiri.
yang beliau besarkan dengan tangan beliau sendiri, yang beliau besarkan dengan air mata, yang beliau besarkan dengan penuh rasa kasih sayang. Ketika kita tidur di dalam pangkuan orang tua kita, pangkuan ibu kita, maka ini adalah akan mendatangkan rahmat Allah kepada kita. Ridha Allah, karena keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah ada juga pada kemurkaan orang tua. Kalau kita tidak punya orang tua lagi, pangkuan mana yang akan kita tidur? Badan teh yang akan terawat tidak ada lagi. Semua hanya tinggal kenangan. Yang kita persembahkan kepada Allah hanya amal jariah yang dimiliki oleh orang tua, yaitu anak yang salih, salihah mendoakan kedua orang tuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa lewat proses pendidikan Ramadan. Baik hubungan kita dengan Allah, di dalam solat kita, di dalam puasa kita, di dalam i'tikaf kita, di dalam baca Al-Quran kita, senantiasa kita lakukan, kita jaga eksistensi ibadah ini di luar daripada bulan Ramadan. Karena kita bukan penyembah Ramadan, tetapi kita adalah orang-orang yang menyembah Allah, sang pemilik bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, baik dengan tetangga kita, baik dengan keluarga kita, baik dengan anak istri kita, dan tentunya baik dengan orang tua kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kita semua. Mari kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.